ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita kesehatan dan semangat untuk selalu berjalan meniti jalan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Mudah-mudahan semangat kita ini sampai akhir hayat kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Beberapa bulan ini kita merasakan betul suasana dunia, bukan hanya daerah kita, tapi dunia dilanda oleh pandemi COVID-19 yang betul-betul dirasakan oleh hampir seluruh kita. Ada rasa kekhawatiran, ketakutan bahwa kita ini terkena atau tidak, atau orang lain menularkan atau tidak kepada kita. Itu suasana yang mungkin semua kita merasakan keadaan seperti itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Suasana bahwa kita ada kekhawatiran terkena wabah seperti ini adalah sesuatu yang wajar. Oleh karena itulah di dalam Islam kita diajarkan juga untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dan terjaga dari hal-hal yang seperti ini. Tapi kali ini kami tidak akan berbicara tentang corona ini, tentang wabah pandemi yang luar biasa ini, karena sudah banyak orang membahasnya. Tapi saya akan menyampaikan ada satu istilah dalam Al-Quran yang istilah ini tidak terlalu jauh beda dengan kata-kata corona, yaitu kata rona, ya, kata rona dalam Al-Quran. Nah, rona ini sebenarnya adalah penyakit yang tidak kalah bahayanya dibandingkan corona itu sendiri. Yang kita takutkan pada hari-hari ini menimpa kita, itu sebenarnya ada penyakit laten, itu juga sangat berbahaya, dan itu siapapun di antara kita akan terkena kalau kita tidak waspada, atau kena kita tidak antisipasi bagaimana cara untuk membersihkannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kata rona dalam Al-Quran diambil dari surah Al-Mutaffifin ayat 14. Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun." Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Jadi pengingkaran mereka terhadap pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan bahwa pesan Allah itu dongeng belaka, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak.
kalian ketika mengucapkan hal itu terjadi karena hati kalian sudah ditutupi oleh apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka sudah usahakan, yaitu dosa-dosa mereka itulah yang menyebabkan mereka akhirnya mengucapkan pernyataan yang tak pantas untuk diucapkan ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebut istilah hati yang tertutupi oleh usaha yang tak pantas dilakukan, yaitu dosa, itu akhirnya melahirkan rona. Artinya akhirnya melahirkan rona, sesuatu yang bisa menutup hati kita. Apa maksud rona ini? Bisa dijelaskan, kita dapat tekan penjelasannya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu wa in ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu wa huwa ran alladhi zakarallah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadisnya adalah hasan sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innal abda, sungguhnya seorang hamba, idza akhta'a khati'atan, jika melakukan dosa, satu dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, di titik, dikasih noktah di hatinya, satu noktah hitam. Jadi hati itu di setiap dosa dilakukan ada titik atau noktah hitam ditulis di hati mereka. Fa idza huwa naza, jika dia tinggalkan itu dosa, wastaghfara, lalu dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taba, dia tobat ingin kembali, sukila qalbuhu, hatinya akan bersih kembali. Wa in ada, tapi kalau balik lagi melakukan perbuatan dosa, zida piha, nanti ditambahkan, ya, ditambahkan kesalahannya itu ke dalam noktah, itu ditambahkan, noktah ditambahkan ke dalam hati. Hatta ta'luwa qalbahu, sampai mendominasi hatinya, sampai mendominasi hati, yang hatinya sebenarnya ini bersih sejak lahir, ketika dosa itu dilakukan akhirnya nempel itu sampai yang dominan itu adalah hitam. Nauzubillah, yang dominan adalah hitam. Wa huwa ron, itulah rona, kata Rasulullah, itulah ron, allazi zakarallah, yang disebutkan oleh Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, ya, yang hati mereka itu menjadi menutupi hati mereka dengan kegelapan hitam gara-gara apa yang mereka telah usahakan, yaitu amal-amal yang salah atau dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, secara bahasa kata rona ini adalah fi'il madhi dari kata rona yang artinya mendominasi dan menguasai. Nah, ada arti lain yaitu dari kata roin. Roin itu artinya soda. Soda itu karat. Jadi kayak karat, ya. Ini ada besi, gitu ya. Mulai tempel karat. Makin banyak, makin susah dibersihkan. Bahkan membuat besi itu menjadi mengeropos, nauzubillah. Itulah perumpamaan daripada roin atau rona itu. Lama-lama hati itu bisa berkeropos,
ya akan rusak gara-gara ya banyaknya noktah-noktah hitam ini yang kita tidak antisipasi, akhirnya dia akan menutupi hati kita. Nah, jadi arti rona di sini adalah hati yang ditutupi oleh dosa-dosa seperti karat yang menutupi besi. Ya, jadi ini makna rona yang sangat berbahaya, ya. Noktah hitam yang banyak mendominasi hati kita gara-gara dosa yang dilakukan oleh manusia. Nah, secara umum tafsir ya para ulama mengatakan, di antaranya umpamanya Aisar At-Tafasir Al-Jazairi mengatakan rona ala qulubihim ghatta qulubahum wa hajabaha an qabulil haq. Ditutup hati mereka, dihijab dari menerima kebenaran. Nauzubillah min zalik. Ditutup hati mereka, kemudian dihijab sehingga nggak bisa menerima kebenaran. Tidak bisa menerima kebenaran. Maka yaksibun akibat dari zunub wal asam, akibat dari dosa yang mereka lakukan. Jadi akibat dosa akhirnya hati ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kitab At-Tashil li Ulumit Tanzil banyak juga disebutkan bal rana ala qulubihim makanu yaksibun ghatta ala qulubihim. Ditutuplah hati mereka maka sabu minaz zunub, akibat yang mereka lakukan dari dosa-dosa itu fatamisa basairahum, sehingga basirah mereka tertutup. Ya, basirah mata hati mereka itu nggak bisa ngelihat, fasaula ya'rifuna rusyda minal ghayy, sehingga tidak bisa membedakan mana baik mana yang tak baik. Nauzubillah. Nah, ini yang bahayanya begini. Ya, yang bahaya ini luar biasa ini. Sehingga nggak bisa lagi membedakan mana yang baik mana yang tidak baik dalam hidup. Akibat dosa-dosa yang mereka lakukan akhirnya merona. Jadi hati itu tertutupi oleh dosa-dosa, ya, noktah-noktah hitam akibat dosa yang mereka lakukan. Kemudian juga dalam kitab yang lain, umpamanya Al-Muharrar Al-Wajiz, ya, disebutkan rona ala qulubihim ghatta 'alaiha wa ghalaba. Ya. Fahum ma'azalik la yubsiruna rusydan wa la yakhlus ila qulubihim khair. Tertutupi, kemudian mendominasi, yang penutup itu mendominasi sampai mereka tidak bisa melihat dan kebaikan itu nggak bisa tembus lagi. Sampai begitu padatnya noktah itu sehingga sinar cahaya hidayah itu nggak bisa masuk lagi. Nah, ini gambaran tentang bahayanya rona di dalam hati manusia akibat dosa yang mereka lakukan. Jadi ada yang sampai mengatakan rona ini adalah tubi ala qulubim, sudah dicap, sudah distempel. Ada juga yang mengatakan belum sampai stempel. Stempel itu bagian terakhir. Khatama ala qulubihim itu dikhatam, distempel itu nanti. Kalau sudah stempel dalam bahasa dunia, stempel itu artinya sudah dilihat, diperiksa, semuanya sudah oke, nggak ada masalah lagi. Dicap berarti sudah memiliki kekuatan hukum, nggak ada perubahan lagi di situ. Nah, ini juga begitu, dicap hatinya sudah kalian nggak bisa nerima apa-apa lagi. Nauzubillah, bahayanya luar biasa, sehingga kebaikan nggak akan masuk ke dalam hati kita. Ya, kejahatan nggak bisa keluar dari kita. Itu namanya khatam. Tapi rona ini adalah jalan menuju ke sana. Meskipun ada yang mengatakan sudah sampai ke sana. Itu rona itu. Nah, jadi ada juga mengatakan ghalaba ala qulubihim, baru mendominasi. Sudah terlalu banyak ini, banyak sekali. Nah, jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah,
Ini bahayanya luar biasa. Sehingga memang ada yang mengibaratkan, ya, ini orang-orang ahli hikmah di antara kita yang pandai melihat kejadian-kejadian di sekitar kita, ya. Orang ahli ilmu mengatakan begini, hati itu ibarat kuali atau panci, ya, yang diletakkan di atas tungku, di bawahnya ada api, api mengeluarkan asap, ya. Nah, itu kelihatan nanti setelah dibakar itu berapa kali hitam itu. Bagian pantatnya itu hitam, yang terbakar itu menjadi hitam. Nah, dia akan bersih kembali mengkilat kalau setiap hari rajin setelah dipakai dibersihkan lagi, itu bersih. Tapi kalau dibiarkan satu hari, besok dipakai lagi, biarkan nggak rajin membersihkannya, nggak kuat kita bersihkannya, pakai lagi, maka tak lama setelah itu hitamnya tidak akan bisa kita bersihkan. Itulah perumpamaan rona. Udah nggak bisa lagi dibersihkan. Nah, sampai ke tingkat itu kalau sudah terlalu lama, diabaikan. Ya, dosa-dosa itu dianggap sepele, nggak pernah istighfar, nggak pernah taubat, nggak pernah menanggalkan dosa itu, maka ya satu hari dia akan menjadi penyakit laten di dalam hati kita. Nah, penyakit laten dalam hati kita itu ini kalau tidak ditanggalkan dengan kesungguhan dari kita akan sangat-sangat berbahaya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, ini yang ingin kami sampaikan. Ada sesuatu yang ya memang perlu corona kita takuti karena ini wabah yang harus kita antisipasi. Tapi ada ya, wabah yang namanya dosa yang harus juga kita antisipasi. Dan jangan sampai perhatian kita mengalahkan corona untuk mengantisipasi dosa yang akan membuat hati kita hitam, akhirnya mendominasi hati kita, kebaikan hidayah tidak bisa masuk, kejahatan nggak bisa keluar. Itu sudah akut namanya, ya, ronanya sudah sangat akut. Nah, paling tidak ada 4 sumber. Ya, ada 4 sumber yang membuat hati itu hitamnya itu menjadi sangat dominan. Ya, ada 4 sumber yang membuat hati itu dominan rusaknya. Yang pertama adalah fudulul kalam, ngomong yang berlebihan, banyak yang tak bermanfaat diucapkan. Itu juga dengan menulis atau nge-share dan sebagainya yang tidak ada manfaatnya, namanya fudul namanya. Oleh sebab itu di dalam Islam Rasulullah menganjurkan kepada kita, di antara tanda iman adalah falyakul khairan au liyasmut. Maka yu'minu billah wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik-baik atau diam. Supaya menghindarkan fudulu al-kalam. Kata-kata yang berlebihan ini banyak melahirkan dosa, karena dalam komunikasi Islam kita selalu yang kita baca adalah ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada kata yang keluar, ya, lafaz yang keluar dari kata kecuali ada raqib atid yang akan mencatatnya. Jadi kalau sudah tak bermanfaat, apalagi sampai lahu, ya, sia-sia, apalagi ada unsur kizaba di situ, ada unsur kedustaan di situ, apalagi ada unsur dosa di situ, ya sudah makin banyak, ya. Itu sumber di antara sumber dosa yang dominan akan membuat hati itu kotor adalah fudulul kalam. Nah, kita belajar ilmu komunikasi Islam dalam rangka untuk mendidik lisan kita sehingga kata yang keluar kata yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah fudulun nazar.
berlebihan dalam memandang. Ya, banyak dari sumber mata ini maksiatnya luar biasa. Di antara cara iblis untuk memasukkan anak panahnya menembak kita itu adalah lewat mata, ya, lewat mata. Nah, akhirnya apa yang terlihat oleh mata itu masuk ke dalam hati kita, lalu terbayang-bayang kalau yang kita lihat adalah yang tidak baik, maka dia akan meracuni hati kita dan itu menjadi noktah-noktah hitam yang sangat banyak. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mulut kita berapa banyak yang kita hasilkan noda hitam itu sehari. Mata kita berapa banyak melihat hal-hal yang tak bermanfaat, bahkan mungkin dosa yang kita lihat. Yang hari ini bukan sekedar kita sengaja, kadang-kadang tak sengaja pun kita akan dikirim. Nah, kita perlu untuk mengantisipasi jangan sampai virus-virus corona ini, noktah-noktah hitam itu masuknya dari mana? Dari mata. Dari mata. Tadi masuk dari mulut, ya. Mulut fudulul kalam masuk dari mulut. Yang ini masuk dari mata, penglihatan kita. Kemudian di antaranya juga adalah fudulut to'am, berlebihan di dalam makan. Bisa mubazir, nggak ada terlalu manfaat kita makan, akhirnya kita buang-buang, atau berlebihan makan akhirnya kita menjadi malas beribadah, atau karena semangat berlebihan itu akhirnya kita mau untuk mengambil yang haram. Itu semua bisa mendatangkan rona ke dalam hati. Ya, berlebihan dalam makan minum ini, ya, diantaranya adalah mubazir, atau ya akhirnya mencari sumber-sumber yang akhirnya yang tak halal pun menjadi mau kita ambil. Nah, ini semua akan masuk menjadi rona dalam hati kita dan ini akan membahayakan. Dan yang terakhir adalah fudul al-mukhalatah. Fudul al-mukhalatah yaitu berlebihan dalam bergaul. Teman tak disaring lagi. Padahal di antara indikator kita itu baik agamanya adalah dengan siapa kita berteman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan itu, almaru ala dini khalili, seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Falyanzurul mar'u man yukhalil, perhatikan oleh seseorang siapa teman dekatnya itu. Nah, kelebihan semuanya mau di-add, friend apapun kita tidak seleksi lagi mau baik atau tidak baik, itu bisa membuat rona di dalam hati kita. Dan ternyata ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, istilah-istilah yang dipakai pada hari ini untuk menghindari banyaknya masuk virus-virus corona ini juga ternyata banyak hal yang bisa masuk lewat ya hati kita itu juga gara-gara itu. Namanya fudulul kalam, ya. Berlebihan dalam berbicara. Nah, sekarang di antara virus yang masuk dari sumber mulut, makanya kita ditutup, ya, mulut, hidung ditutup masker, ya, ditutup masker supaya nggak masuk virus dari situ. Ini kita tutup mulut kita untuk tidak bicara kecuali yang baik-baik saja. Kemudian fudulun nazar, dari mata juga ternyata bisa mendatangkan virus-virus itu. Kita ya, di sebuah waktu tertentu diperintahkan untuk pakai kacamata. Itu juga ya, mata sumber penyakit, sumber dosa yang bernama rona tersebut. Kemudian juga fudulut ta'am, kita diminta untuk makan yang berkualitas, yang bergizi, yang halal dan thayyiban untuk kebaikan tubuh kita. Itu juga. Kemudian fudul mukhalatah, kita dipakai diperintah untuk social distancing pada hari ini. Jangan semua mendekat, merapat, ya, supaya tidak banyak penyakit yang masuk, ya. Kita juga selektif di dalam menjaga siapa teman yang akan kita terima untuk menjadi teman baik kita di dalam menjalani kehidupan ini. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, 4 hal itu kita waspadai.
Jangan sampai melahirkan hal-hal yang akan mengotori hati kita, yang akibatnya ketika hati ini kotor tadi itu, nasihat tidak mau diterima. Kemudian yang lebih mengerikan lagi adalah hal-hal yang bersifat wirid harian kita sudah nggak bisa, kita menganggapnya sesuatu yang tidak terlalu penting untuk kita lakukan. Kita tinggalkan, kita nggak merasakan bahwa itu adalah hal yang perlu untuk kita lakukan lagi. Umpamanya kita rajin ngaji, lalu akhirnya kita tinggalkan, nggak merasa bahwa ini rugi, itu bahaya sudah kalau begitu. Ya, apalagi sampai mendengarkan yang baik-baik tak semangat, sholat sudah tidak bersemangat. Ini adalah penyakit yang sudah sangat akut, berbahaya dalam hidup kita. Ada orang yang nggak merasakan ini. Nah, di antara hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika orang berbuat dosa sudah tidak merasakan berbuat dosa. Ini sudah berbahaya sekali. Ini sudah berbahaya sekali. Kenapa? Ainul basirohnya sudah tertutup, mata hatinya ditutup oleh rona hitam tadi itu. Nah, mudah-mudahan dengan kita mendapatkan ujian Allah yang bernama corona ini, kita menjadi sadar ada bahaya besar yang sangat mematikan atau paling tidak mengganggu kesehatan kita yang perlu untuk kita antisipasi, untuk mudah-mudahan kita terhindar. Tapi sebenarnya ada istilah lain rona juga, yaitu penutup hati dengan noktah-noktah hitam yang sangat berbahaya ini akan mematikan hati kita sehingga kita tidak bisa menerima hidayah lagi. Dan kalau sudah hidayah tak bisa masuk ke dalam hati kita, lalu kita tidak bisa mengamalkan apa-apa, ini pertanda adalah kecelakaan dunia akhirat. Nah, mudah-mudahan kita waspada terhadap hal ini. Caranya apa tadi? Naza'a, wastaghfara, wataba. Cepat lepaskan dosa-dosa itu. Cepat lepaskan dosa itu. Lakukan istighfar dan taubat. Dari paling tidak 4 sumber utama tadi. Fudulul kalam, berlebihan dari berbicara yang tidak penting. Fudulu an-nazar, berlebihan dalam melihat, terutama yang tidak baik, tinggalkan. Kemudian fudulu at-ta'am, berlebihan di dalam makan, selektif, hanya yang halal saja yang masuk ke dalam perut kita, anak dan keluarga kita. Yang fudul mukhalatah, berlebihan di dalam bergaul sehingga kita tidak selektif memilih orang-orang terbaik. Nikmat di antara nikmat terbaik adalah bisa bergaul dengan orang-orang soleh. Nah, ini 4 hal ini kita waspadai, mudah-mudahan tidak menjadikan semakin hari semakin kotor hati kita. Dan ma'asyiral muslimin, rajin-rajinlah bersihkan hati, cabut itu kesalahan, istighfar sebanyak-banyak setiap hari, bersihkan dengan sebaik-baiknya, taubatlah kepada Allah, ganti dengan amal-amal yang terbaik. Mudah-mudahan bahaya rona ini juga menjadi kesadaran bersama kita. Bahaya rona ini juga menjadi kesadaran bersama kita sebagaimana masifnya orang memahami kesadaran corona pada hari ini. Mudah-mudahan hari Jumat seperti ini menjadi waktu yang paling baik bagi kita untuk mengevaluasi perjalanan hidup kita. Kalau kita sadar banyak melakukan kesalahan-kesalahan, mari kita cepat cabut kesalahan itu, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taubat, lalu ganti dengan amalan yang terbaik. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah, hati yang kotor ini bisa kita bersihkan, lalu akhirnya hidayah bisa masuk ke dalam hati kita dan kita bisa melaksanakan
perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dengan demikian mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniti surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.